Alhamdulillah atas setiap hela napas yang tak pernah kita bayar, atas denyut jantung yang berdetak tanpa izin, dan atas kesadaran yang membuat kita masih bisa membedakan terang dari gelap. Segala puji bagi Allah yang tak henti memberi, bahkan saat kita lupa berterima kasih, yang menyelimuti pagi dengan harapan dan menyematkan malam dengan keheningan yang mengundang perenungan. Syukur ini bukan sekadar ucapan, ia adalah gerak hati yang tunduk, mata yang menetes dalam hening, dan jiwa yang rela mengosongkan diri agar diisi cahayanya. Semoga pertemuan ini menjadi ladang benih hikmah, dan setiap kata menjadi pupuk kesadaran yang tumbuh dalam taman jiwa kita. Nak, pernahkah kau duduk di tepi sungai saat senja merunduk? Airnya mengalir pelan, kadang membawa ranting, kadang daun, kadang diam tak bersuara. Ia tak menuntut pujian, tak memaksa arah. Ia tahu tempatnya, mengalir menuju lautan tanpa perlu merasa paling penting. Itulah gambaran jiwa yang merdeka, tanpa ego, tanpa ingin menjadi pusat semesta. Tapi manusia sering ingin menjadi pusat segalanya, padahal kita hanya sesaat hadir di panggung dunia. Kita ini seperti daun yang jatuh ke aliran takdir, tapi sok merasa jadi pengarah arus. Kita adalah wayang yang dihidupkan oleh tangan ilahi, tapi mengira diri dalang agung. Padahal dalang sejati tak pernah tampil. Ia hanya menyusun skenario penuh makna dalam sunyi. Belajarlah dari air yang tak sombong meski jernih, dari angin yang tak berteriak meski menggerakkan dunia. Karena jiwa yang mengenal Tuhan tak sibuk membuktikan diri. Ia sibuk menyembah dengan rendah hati. Nah, sejak kecil kita diajari mengejar prestasi, mengumpulkan benda, menyusun mimpi. Tapi jarang yang mengingatkan bahwa ada topeng yang ikut kita pakai. Topeng bernama aku. Kita bilang, ini hartaku, ini jabatanku, ini ilmuku. Padahal harta bisa habis, jabatan bisa dicopot, ilmu bisa lupa. Yang tak pernah hilang hanyalah hakikat kita sebagai hamba. Ego adalah penyamar. Ia meniru suara hati dan menggantinya dengan ambisi. Ia berdiri di panggung, menarik tirai agar kita lupa siapa penonton sesungguhnya. Tuhan. Kalau kamu bangga punya tanah, coba renungkan. Tanah itu nanti akan jadi kasur terakhirmu. Mau dibungkus sutra atau daun pisang, semua tidur sama, sendirian dan diam-diam. Ego membuat kita berebut pujian, padahal pujian itu seperti asap, tak pernah tinggal di tangan. Ego membuat kita menolak nasihat, padahal nasihat adalah cermin yang menyelamatkan wajah jiwa. Kita berlomba menunjukkan kemasan, lupa bahwa kelak yang dinilai bukan label, tapi isi. Topeng ego itu ringan dipakai, tapi berat dilepas, karena ia sudah menyatu dengan wajah kebiasaan. Tapi ingatlah nak, topeng hanyalah alat pentas. Ketika tirai ditutup, hanya ketulusan yang berbicara pada akhir cerita.
Kisah petani dan hujan. Nak, dengarlah kisah sederhana yang mengandung pelajaran luar biasa. Dulu, ada seorang petani yang menangis marah saat hujan turun deras. Ia berkata, "Aku sudah menanam dengan susah payah, kok malah dihancurkan hujan? Ini bukan berkah, ini musibah." Ia memandang langit seolah langitlah musuhnya. Ia mengutuk air yang jatuh, lupa bahwa tanah tanpa air akan menangis sunyi. Tahun berikutnya, langit diam. Tak ada hujan, hanya terik dan keretakan tanah. Tanamannya mati sebelum tumbuh. Ia duduk di pematang, tak lagi menyalahkan langit, hanya diam. Lalu ia berkata pelan, "Rupanya yang aku sebut musibah kemarin sebenarnya adalah penyelamatku. Hujan bukan penghancur, tapi penyeimbang. Aku hanya terlalu sibuk memaksakan rencana." Nak, kita sering seperti petani itu. Saat rencana gagal, kita kecewa. Saat pintu tertutup, kita marah. Padahal bisa jadi Tuhan sedang membelokkan kita dari jalan yang akan mencelakakan. Ego membuat kita merasa tahu segalanya. Padahal ilmu Tuhan lebih luas dari langit dan laut. Dan kadang pelajaran terbaik datang lewat hal-hal yang tak kita sukai. Jika hujan bisa menumbuhkan benih, maka sabar bisa menumbuhkan makna. Jangan buru-buru menyebut buruk apa yang belum selesai diberi cahaya. Nah, agar hatimu tetap bersih dan jernih, kita harus terus melatih diri. Ada 3 langkah yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk melepas ego dan mendekatkan diri kepada Allah. 1. Sujud syukur. Setiap kali kamu mendapatkan nikmat, jangan anggap itu semata-mata hasil usahamu sendiri. Ingatkan dirimu bahwa semua pemberian itu datang dari Allah. Contoh sederhana, setelah makan, berdoalah dan ucapkan terima kasih. Saat bangun tidur, syukuri napas dan kesehatan. Kenapa ini penting? Karena dengan bersyukur, hati kita menjadi rendah hati dan tidak merasa paling hebat. Kita menyadari bahwa segala hal baik yang kita nikmati hanyalah titipan dari Sang Pemberi kehidupan. Jadikan kebiasaan setiap selesai melakukan suatu hal baik, berhenti sejenak dan mengucapkan sujud syukur dalam hati atau secara lisan sebagai bentuk pengakuan bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah dan bergantung kepada Allah. 2. Ucap La ilaha illallah. Saat menghadapi kesulitan, tantangan atau bahkan saat merasa sombong dan angkuh, ingatlah bahwa hanya Allah yang layak disembah dan diandalkan. Contohnya, saat merasa marah karena sesuatu yang tak berjalan sesuai harapan, tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan dalam hati atau lisan, La ilaha illallah. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah. Kenapa ini penting? Karena ini membantu kita menyadari bahwa segala kekuasaan dan kekuatan berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Dengan mengulang kalimat ini, ego yang merasa paling tahu atau paling berkuasa akan perlahan-lahan redup. Saat merasa sombong, ucapkan La ilaha illallah dan ingat bahwa kesombongan itu hanyalah ilusi. Dengan demikian, hati menjadi lebih tawaduk dan rendah hati. 3. Diam sejenak. Sebelum kamu bereaksi, marah, bangga, atau merasa paling benar, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, siapa aku ini sampai berani merasa besar? Apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini?
Apakah aku benar-benar tahu segalanya? Contohnya, saat melihat orang lain melakukan kesalahan, jangan langsung menghakimi atau mengkritik. Diam sejenak, tarik napas, dan tanya hati, apa yang sebenarnya aku rasakan? Kenapa ini penting? Karena reaksi impulsif sering muncul dari ego yang merasa paling benar dan paling penting. Dengan diam, kita memberi ruang untuk refleksi dan menahan diri dari sikap sombong atau marah. Saat merasa ingin membantah atau merasa paling tahu, berhentilah dan ucapkan dalam hati, "Siapa aku ini?" Kemudian lepaskan rasa ingin merasa benar dan ikhlaskan hati. Selain 3 langkah ini, kamu juga bisa menambahkan kebiasaan lain, seperti membaca dan merenungkan kisah-kisah para nabi dan orang soleh yang menunjukkan ketawaduan dan rendah hati. Atau melakukan amal dengan hati ikhlas tanpa mengharapkan pujian manusia. Melepas ego adalah proses yang berkelanjutan. Dengan melakukan sujud syukur, mengucapkan la ilaha illallah, dan diam sejenak sebelum bereaksi, kita secara perlahan akan mengurangi rasa aku yang berlebihan. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya ilahi, dan hidup pun akan terasa lebih damai dan penuh makna. Kadang melepas ego bukan tentang menjadi lebih rendah, tapi tentang menjadi cukup hadir, cukup sadar, cukup tahu bahwa kita tidak tahu segalanya. Jika kau merasa hebat, coba tahan napasmu selama 5 menit. Kau akan sadar hidupmu tergantung padanya setiap detik. Pelepasan ego bukanlah jadi hina, tapi justru mulia. Karena hanya dengan kosong, kita bisa diisi cahaya ilahi. Kulo pungkasi, kanthi parian. Mikul dhuwur, mendem jero. Ajining diri, ana ing lati. Ajining rogo, ana ing pati. Hargai warisan leluhur, jaga martabat diri dengan ucapan, dan ingatlah bahwa nilai sejati raga hanya terlihat saat maut menjemput. Ego adalah sangkar. Kesadaran adalah sayapnya. Terbanglah. Ya Allah yang maha lembut, bersihkanlah hati kami dari kesombongan. Lapangkanlah dada kami dengan keikhlasan. Dan tuntunlah langkah kami menuju cahayamu yang hakiki. Jadikan setiap pitutur sebagai pelita dalam gelapnya ego, dan setiap syukur sebagai pintu menuju kebahagiaan hakiki. Amin. Jangan lupa untuk like video ini jika pitutur dari hati ini menyentuh hatimu. Karena setiap dukunganmu adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi kebijaksanaan. Komen refleksimu dan bagikan pengalaman pribadimu dalam melepas ego, karena setiap cerita dan pemahamanmu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang juga sedang mencari cahaya dalam gelapnya ego. Share video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapa saja yang membutuhkan lentera dalam hidup mereka. Dengan berbagi, kita menebar keberkahan dan membantu menyebarkan cahaya kebijaksanaan yang mampu menerangi hati banyak orang. Dan yang terakhir, subscribe agar kita bisa terus belajar bersama di tiap perjalanan hati dan akal. Dengan berlangganan, kamu tidak akan ketinggalan pitutur-pitutur berharga yang akan memperkaya perjalanan spiritual dan pemahamanmu tentang kehidupan. Mari kita bangun komunitas yang penuh kebaikan, saling mengingatkan, dan terus menebar cahaya kasih sayang Allah dalam setiap langkah. Karena bersama kita bisa lebih kuat dan lebih dekat kepadanya.